Anak ini berhasil membobol database kepolisian. Dia penasaran ingin mencari tahu apakah para kriminal menerima hukuman yang setimpal. Dia terkejut karena ada banyak penjahat yang kasusnya ditutup dan tidak mendapatkan hukuman setimpal. Akibatnya, para kriminal itu masih berkeliaran di luar sana. Yagami kesal lalu membuang buku kuliahnya tentang hukum. Ia merasa percuma ada hukum jika masih banyak penjahat yang masih bebas berkeliaran di luar sana. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah buku yang secara aneh tidak basah walaupun sedang turun hujan. Buku itu bertuliskan Death Note. Yagami pun membawa buku itu pulang. Di halaman pertama, ada beberapa petunjuk tentang cara penggunaan buku itu. Di situ tertulis, siapapun yang namanya tertulis di dalam buku itu, maka dalam 40 detik akan mati. Awalnya Yagami tak percaya. Di layar televisi ia melihat sebuah berita tentang pembunuhan dengan tersangka yang bernama Yosuke. Ia pun iseng menulis nama Yosuke di dalam buku Death Note. Keesokan harinya saat akan sarapan, Yagami melihat berita di koran mengenai tersangka pembunuhan yang bernama Yosuke telah meninggal secara tiba-tiba di dalam penjara. Yagami pun kaget, ternyata buku itu benar-benar bukan buku sembarangan. Seiring berjalannya waktu, kasus kematian misterius para penjahat semakin meningkat. Kematian misterius ini tidak hanya terjadi di Tokyo saja, bahkan di seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka meninggal karena serangan jantung, padahal riwayat kesehatan mereka baik-baik saja. Kepolisian akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus yang aneh itu. Suatu hari, seorang pria tiba-tiba mengalami serangan jantung saat baru keluar dari kereta. Sebelum meninggal, pria itu sempat menatap wajah Yagami yang tersenyum sinis kepadanya. Polisi lalu segera memeriksa rekaman CCTV di sekitar. Di sana mereka melihat jika sebelum tewas, korban berlari ke arah kereta. Mereka yakin jika si pelaku pasti ada di dalam kereta itu. Polisi lalu mengumpulkan semua foto para penumpang, termasuk foto Yagami. Mereka pun mulai melakukan penyelidikan kepada orang-orang yang dicurigai. Ketika Yagami pulang dari sekolahnya, dia menyadari bahwa jarum yang selalu ia selipkan sebelum berangkat telah tergeletak di lantai. Ini menandakan ada orang yang membobol masuk rumahnya. Dia pun menyadari bahwa kamarnya kini dipenuhi kamera pengawas dan yang bisa melakukan ini hanyalah pihak kepolisian. Dia tetap tenang dan berperilaku seperti biasanya. Sementara para polisi tak dapat menemukan apapun yang mencurigakan darinya. Sesaat kemudian muncul berita wafatnya seseorang di TV. Namun polisi tak dapat menemukan bukti bahwa Yagami yang melakukannya. Namun ternyata Yagami menyelipkan sebuah TV ponsel di dalam kantong snaknya. Sembari dia menuliskan nama targetnya itu. Saat sedang merayakan kemenangannya, seorang wanita yang menculik pacarnya meneleponnya. Yagami pergi menyelamatkan pacarnya. Namun wanita itu berkata, dia akan melepaskan pacarnya jika Yagami menulis namanya sendiri di buku kematian itu.